Jadi badan usaha milik desa atau kalau di daerah istimewa Yogyakarta disebut badan usaha milik kelurahan yang disingkat BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa yang tujuannya untuk mengelola usaha, mengoptimalkan aset, kemudian untuk investasi dan pelayanan jasa lainnya yang semua itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu. Di DIY ini ada 392 kelurahan. Di antaranya sudah 338 yang sudah ada BUMKAL-nya. Meskipun dalam tataran yang ada berbeda-beda, mulai dari tingkat dasar, tumbuh, kembang sampai dengan maju. Tapi sudah lumayan dibandingkan provinsi lain. Kita sudah 80% yang sudah ada BUMKAL-nya. Jadi peran pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terhadap BUMKAL ini ada dua. Yang pertama adalah pembinaan, yang kedua pengembangan. Yang pembinaan sudah kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi ya, dan pelatihan dasar. Yang kedua kita juga sudah melakukan pelatihan bagi bendahara, pelatihan keuangan bagi bendahara BUMKAL. Kemudian yang ketiga, kepada seluruh pengelola kita sudah melakukan pelatihan manajemen. Ya. Kemudian ada yang secara khusus untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Bagaimana BUMKAL itu bisa meningkatkan ekonomi di desa sehingga dapat meningkatkan atau mengurangi angka kemiskinan. Kemudian yang pengembangan, ya meskipun baru sampel, sudah diberikan bantuan berupa laptop dan perangkat lainnya, juga sedikit bantuan modal dari CSR. Ya. Kemudian yang ketiga juga sumber dananya dari dana desa, karena dana desa itu antara lain juga bisa untuk dialokasikan untuk pengembangan BUMKAL. Keberadaan BUMDes dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian perekonomian warga. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD DIY Yose Rizal saat mengunjungi salah satu objek wisata Desa Baturetno Banguntapan Bantul beberapa waktu lalu. Saya berkunjung juga ke Lombok. Di situ saya ketemu dengan pengrajin songket, Sukarere apa nama daerahnya. Itu sebagian dari usaha itu sudah menjadi usaha BUMDes. Karena kalau pemerintah tidak terlibat, kelurahan tidak terlibat di situ, bisa-bisa nih songket ini punah gitu. Karena coba bayangkan satu songket jadinya itu tidak salah sekitar 40 hari satu songket. Nah itu kan harganya ya sekitar lebih kurang 6 jutaan misalnya. Tapi kalau saya lihat ketika dia mengerjakan tuh dari pagi sampai jam 5 sore selonjor, bukan selonjor orang nenun itu kan. Saya bilang, ya nggak imbang juga gitu. Berapa gajimu mbak? Dia bilang cuma ya upah minimal regional daerah situ berapa? Kalau 1,2, 1,2. Berarti kan per hari kan cuma 40.000 pak. Padahal pengepulnya untungnya berlipat-lipat. Kita kasih masukan hal-hal seperti ini. Jadi harapan kita kepada semuanya kita, kami, Pak Lurah di beserta jajaran, Pak Kamto, dan juga dinas-dinas, ya dinas tenaga kerja juga harus terlibat di situ, itu dengan infrastrukturnya, itu dinas pariwisata misalnya, sehingga untuk memadupadankan semua ini, insya Allah itu akan terwujud. Kita harus optimis, Pak Lurah optimis, Pak Kamto optimis, semuanya kita optimis. Kalau yang di pelangi itu kamar pelangi itu kan Pak sudah pakai mesin. Oh mesin. Ya. Jadi ini kan apa namanya? Kemarin sistemnya saham. Jadi kita buat per saham. Oh gitu. Per lembar sahamnya 1.500.000. Jadi sementara kita 3 BP. Jadi ya
BUMDes ini sangat penting keberadaannya, terutama untuk meningkatkan pendapatan desa ya. Jadi BUMDes ini tidak hanya dari aspek profitnya yang kita harapkan, tentu juga dari aspek sosialnya itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi poinnya di dua itu. Jadi untuk profitnya, kesejahteraannya gitu. Nah maka kita mendukung sekali dengan adanya destinasi misalnya kayak wisata ini kan. Nah, tentunya kita berharap ke Pak Lurah, kepada tokoh-tokoh masyarakat harus secara bersama-sama mendukung agar usaha ini juga jalan gitu. Karena ketika destinasi wisata ini misalnya nanti ada BUMDes, itu kan dampaknya terhadap gerakan ekonomi rakyat itu akan pasti gitu loh, pasti ya. Parkirnya ada, lantas makanan kecilnya, lantas kulinernya gitu loh. Nah ini otomatis akan meningkatkan pendapatan desa, juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat kita itu akan bergerak. Kita sudah lihat desa-desa dan Bumkal itu yang sudah jalan benar-benar bagus ya. Nah itu seperti misalnya wisata hutan Pengger yang di Linggo itu dahsyat sekali parkirnya ya, ramai gitu loh, sehingga di situ sekarang sudah ada minimarket, sudah ada restoran gitu kan. Nah di sini kita harapkan juga besok-besok, maka kita kepingin ya kami selaku anggota dewan siap untuk bisa bekerja sama bagaimana nanti pelaksanaannya gitu loh, sehingga mungkin ya kita cari apa misalnya yang kurang di sini, misalnya apa masih padat karya seperti misalnya infrastruktur segala macam kan, itu yang bisa kita maksimalkan. Maka di sini dinas pariwisata misalnya, dinas tenaga kerja gitu, lantas nanti itu juga mencari SDM-nya yang andal, baik secara administrasi, baik secara market, dan juga yang tidak kalah penting adalah promonya gitu loh. Jangan sampai masyarakatnya Jogja nggak tahu, yang tahu cuma masyarakat Batu Retno. Nah maka kita berharap sekali, ya bisa saja di pinggir jalan tuh bikin baliho misalnya, ya toh. Di petunjuknya, destinasinya, yaitu Telaga Batu Retno gitu. Itu kan perlu dia promokan. Nah kami belum tahu sejauh ini sejauh mana promonya, karena promo ini sangat menentukan keberhasilan satu usaha, ya. Nah, kalau nggak ada promo orang nggak tahu, orang nggak datang kan gitu logikanya. Nah itu kira-kira. Ya.
BUMDes ini nanti memang kita harapkan ya pergerakannya ya harus gerak cepat gitu loh. Tentunya ya desa juga kadang-kadang tidak bisa kita pungkirin keterbatasan anggaran kan. Karena bagaimanapun untuk pengembangan ini harus butuh anggaran gitu loh. Maka kita nanti ya bisa diskusi dengan Dinas Pariwisata, dengan Pak Kamto kan dari dari dinas lantas dinas-dinas yang lain gitu loh. Jadi harus dikeroyok dari segala sektor. Meningkatkan misalnya infrastrukturnya bagus misalnya. Nanti di lingkungannya gitu kan, dinas lingkungan kita minta lagi, mungkin ditambah pohon-pohonnya. Jadi daerah ini benar-benar sejuk gitu loh. Itu yang kita harapkan gitu, Mbak. Sama halnya dengan Yose Rizal, Andriana Wulandari yang juga merupakan anggota komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini, optimis BUMDes akan efektif membantu perekonomian warga jika dikelola dengan benar. Sepanjang sungai ini mengalir terus akhirnya seru banget ya. Tekan teko. Makanya kan kantor. Wah, ini sangat efektif, Mbak, karena memang lembaga ini dibentuk peruntukannya kan untuk bagaimana BUMDes ini bisa untuk peningkatan ekonomi di desa. Nah, dan jadi ini perlu disupport dan perlu terus digencarkan terkait bagaimana di desa-desa itu membentuk BUMDes sehingga BUMDes ini menjadi wadah atau lembaga ya, untuk bagaimana meningkatkan tingkat perekonomian di desanya. Secara pasti saya belum tapi sudah banyak desa-desa yang sudah membentuk BUMDes, sehingga ini sudah disosialisasikan atau diharapkan agar kelurahan itu membentuk BUMDes sehingga bagaimana masyarakat untuk peningkatan perekonomian dari istilahnya daya kemampuan wilayah-wilayah di daerah-daerah itu ataupun prestasi-prestasi ataupun produk-produk lokal dari peningkatan sumber daya manusia, alam dan segala macam bisa ditingkatkan untuk peningkatan perekonomian kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui BUMDes ini.
Tentunya Mbak, ketika BUMDes ini dikelola dengan benar, dengan pas dan didukung dengan kegotong royongan terkait bagaimana pemerintah desa dan pengurus BUMDes dan juga warga masyarakat dengan menggunakan saling bekerja sama, ini sangat luar biasa untuk peningkatan ekonomi di masyarakat, karena ini sebagai wadah pendapatan bagi pemerintah desa dan juga bagaimana produk-produk lokal ataupun apa ya istilahnya, potensi-potensi alam, potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah desa tersebut bisa menjadi pendapatan ataupun bisa menjadi peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. DPRD sudah mengeluarkan perda ataupun peraturan untuk bagaimana pemerintah desa ini membantu BUMDes sebagai payung untuk bagaimana BUMDes ini disupport melalui dana desa, melalui kegiatan-kegiatan seperti salah satunya adalah sosialisasi ataupun pelatihan untuk pengurus BUMDes. Itu salah satu program kegiatan DPRD untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, sehingga bagaimana mereka bisa meningkatkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan atau melingkupi potensi-potensi yang ada di wilayah desa mereka. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah provinsi berharap tiap desa dan kota di DIY bisa membentuk BUMDes untuk mendukung peningkatan perekonomian keluarga. Ya, yang pertama harus ada perencanaan yang matang ya. Perencanaan matang itu dimulai dari pendidikan bumkalnya. Setelah kemudian berdiri, tentu harus dikelola dengan baik ya. Memilihlah jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal desa. Selama ini jenis usaha yang dikembangkan oleh bumkal adalah untuk pariwisata, untuk simpan pinjam, untuk pengolahan sampah ya, dan produk jasa lainnya. Kalau tadi kita dengar di Kelurahan Beturono kan lebih banyak untuk pengolahan sampah yang sudah maju ya.